English from Australia, pelajaran nomor 5. Halo saudara pendengar. Halo Don. Hello, Rudy. Hello, listeners. Saudara-saudara sudah sering mendengar saya mengatakan dengarkan dan dengarkan lagi. Dalam pelajaran hari ini, saya harap saudara membiasakan diri dengan permintaan-permintaan tersebut dalam bahasa Inggris. Dengarkan dalam bahasa Inggris ialah Listen. Listen. dan dengarkan lagi ialah Listen again. Listen again. mulai sekarang, kami kadang-kadang akan memakai bahasa Inggris untuk menyatakan permintaan tadi. Coba dengarkan lagi. Listen. Listen again. Ketika saudara mempelajari bagian pertama dari siaran ini dalam buku saudara, saudara berlatih dengan bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Sekarang, kita akan berlatih lagi mulai dari 1 sampai 5. Hitunglah setiap bilangan dengan jari saudara bersama-sama Don. 1, 2, 3, 4, 5. Berhati-hatilah dengan ucapan kata untuk angka 3. Coba ucapkan lagi sesudah Don. 3, Sekarang, ucapkan kelima bilangan tersebut bersama Don. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah. Sekarang, dari 6 sampai 10. Coba ucapkan sesudah Don. 6, 6, 7. Bunyi yang di tengah ialah V. coba ucapkan dengan bersuara penuh. Listen again and repeat. 7, 8, 9. Jangan lupa mengucapkan bunyi yang terakhir. Listen again and repeat. 9, 10. Sekali lagi, jangan lupa mengucapkan bunyi yang terakhir pada kata tadi. 10. Sekarang, coba hitung dengan jari saudara bersama-sama Don. Kali ini, saudara memerlukan jari pada kedua tangan saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Mari kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang akan kita teruskan dari 11 sampai 20. Coba ulangi setiap bilangan sesudah Don. 11 ialah 11. bunyi yang di tengah adalah bunyi V lagi. Dan tekanan yang kuat diberikan pada suku kata yang di tengah. Listen again and repeat. 11. 12 ialah 12. kata tadi juga agak sukar. Bunyi V terdapat pada akhir kata itu. Don akan mengucapkan kata itu dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan dan ulangilah. 12. Sekarang, kata yang artinya 11 dan 12. 11, 12. Semua bilangan belasan yang lain berakhir dengan Teen. kata untuk 13 tidak semudah yang lain. 13 ialah 13. Listen again and repeat.
13. 14 dalam bahasa Inggris, 4 dan teen. 14. Bilangan 15 agak berbeda. Bukan, 15. tetapi 15. 15. suku kata yang mendapat tekanan paling kuat dalam semua bilangan tadi ialah Teen. coba hitung dari 13 sampai 15 dengan mengulangi don. Dan setiap kali berilah tekanan pada suku kata terakhir. 13. 14. 15. 16 sampai 19 mengikuti pola yang biasa, yaitu angka dasarnya ditambah kata. Teen. Nah, sekarang saudara dapat menghitung dari 13 sampai 19 sesudah don. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dan bilangan berikutnya ialah 20. dalam bilangan tadi, tekanan jatuh pada suku kata pertama. Listen again and repeat. 20. 20. Dan bilangan tadi merupakan permulaan dari kelompok berikutnya. Sekarang bilangan 20, 30, dan seterusnya sampai 100. Kalau saudara sudah menuliskan angka-angka tersebut pada secarik kertas, seperti yang disarankan dalam buku, lihatlah sekarang sementara Don mengucapkan bilangan-bilangan itu dalam bahasa Inggris. Ulangilah sesudah Don. Pertama-tama, bilangan yang baru saja kita latih. 20. Dan 30 ialah, 30. 40 ialah. 40. Apakah saudara perhatikan bahwa dalam kata-kata tadi, tekanan jatuh pada suku kata pertama dan bukan pada suku yang terakhir? Don akan mengucapkan kata yang artinya 14 dan kemudian kata yang artinya 40. Coba dengarkan. 14. 40. 14. 40. Dalam bilangan-bilangan belasan, suku kata yang terakhir yang diberi tekanan. 14. Dalam bilangan puluhan, suku kata pertama yang diberi tekanan. 40. Hal ini merupakan perbedaan yang penting sekali antara bilangan belasan dan puluhan. Sekarang dengarkan. 15 dan 50. 15. 50. 15. 50. Saudara dapat menangkap bahwa tekanan jatuh pada bagian kata yang berbeda, bukan? Mari kita kembali berlatih dengan bilangan puluhan. Ingatlah, dalam bilangan-bilangan ini, tekanan jatuh pada suku kata yang pertama. Coba dengarkan Don dan ulangilah. Dia akan mulai dari 20. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Dan bilangan berikutnya, saudara-saudara? 90. Akhirnya, dengarkan baik-baik bilangan 100 dalam bahasa Inggris dan ulangilah sesudah Don. 100. 100. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu cara menghitung untuk saat ini.
Sekarang, saudara sudah tahu bilangan-bilangan dalam bahasa Inggris. Karenanya, banyak sekali yang dapat saudara lakukan. Tentu saja, saudara dapat menghitung dalam bahasa Inggris. Tetapi, saudara juga dapat berbicara tentang uang dan harga, tentang jarak dan kecepatan, tentang jangka waktu, dan sebagainya. Mari kita mulai dengan harga. $1 dalam bahasa Inggris, $1. $1. dan $30 ialah $30. $30. $1, but $30. ketika Jane menyebutkan lebih dari $1 tadi, dia menambahkan Z. pada akhir kata. Sekarang, Jane akan mengucapkan 1 sen dan 5 sen dalam bahasa Inggris. 1 cent. 5 cents. Coba dengarkan bunyi yang ditambahkan kalau ada lebih dari 1 sen. 1 cent. 5 cents. Listen again. 1 cent. 5 cents. Dalam bahasa Inggris, kita menambahkan S, Z, or us. pada kata dasarnya kalau berbicara tentang lebih dari 1. Tentunya hal ini sudah saudara baca dalam buku, bukan? Sekarang mari kita berlatih. Coba ulangi sesudah Jane. 1 cent. Tidak ada s pada akhir kata tadi karena hanya 1. 12 cents. Ditambahkan karena 12 adalah lebih dari 1. $1. 1. Jadi tidak ada tambahan apa-apa pada kata dasarnya. $60. Bunyi z pada akhir kata tadi karena 60 lebih banyak daripada 1. Sekarang, mari kita berbicara tentang jarak. 1 kilometer ialah 1 kilometer. 80 kilometer ialah 80 kilometers. 1 kilometer, but 80 kilometers. Z. ditambahkan pada kata dasar bila lebih dari 1. Dengarkan Don lagi. 1 kilometer. 80 kilometers. Listen again. 1 kilometer. 80 kilometers. Sekarang coba ucapkan sesudah Don. 1 kilometer. 1 kilometer. 80 kilometers. 80 kilometers. Kilometers. Listen again and repeat. 80 kilometers. Untuk 1, kita pakai kata dasarnya. Untuk lebih dari 1, kata dasarnya ditambah dengan bunyi z. Sekarang ukuran jarak yang pendek. Ukuran ini sebetulnya secara resmi sudah tidak dipakai lagi di Australia sejak negara ini menganut sistem meteran. Tetapi ukuran ini sering saudara jumpai dalam cerita-cerita dan buku-buku bahasa Inggris. Kata dasarnya ialah Inch. satuan ini kira-kira 2,5 cm panjangnya. Coba dengarkan Don. 1 inch. 9 inches. Listen again and repeat. 1 inch. 9 inches. 1 inch. 9 inches. Di sini kita tambahkan Is. pada kata dasarnya. Jadi, akhiran untuk lebih dari 1 ialah S. seperti dalam 5 cents. atau Z. seperti dalam $60. atau Is. seperti dalam. 9 inches. Dalam buku saudara diterangkan bagaimana kita dapat mengetahui sebelumnya
bunyi mana yang akan dipakai. Nah, ini Iwan sekarang. Dia akan membantu kita berbicara tentang beberapa ungkapan waktu dalam bahasa Inggris. Halo saudara pendengar. Mahasiswa-mahasiswa asing di Australia sering ditanya sudah berapa lama mereka tinggal di sini. Mereka dapat menjawab dengan menyebutkan berapa bulan. Misalnya, 6 months. Pada akhir kata yang berarti bulan, kata dasarnya berakhir dengan bunyi-bunyi diikuti dengan yakni Nth. yang kita ucapkan dengan lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Coba dengarkan Don yang akan mengucapkan 1 bulan. 1 month. 1 month. Listen again and repeat. 1 month. Dan kalau kita berbicara tentang lebih dari 1 bulan, kita harus menambahkan. Coba dengarkan lagi Don dan ulangilah. 6 months. 18 months. 11 months. andaikan mahasiswa tadi belum sampai 1 bulan di sini. Dia dapat menjawab dengan menyebutkan berapa minggu. Mungkin 3 minggu. 3 weeks. Listen again and repeat. 3 weeks. Saudara pendengar, bagaimana kita mengatakan 1 minggu dalam bahasa Inggris? Cobalah. 1 week. No s. Pada akhir kata itu, karena hanya 1. Sekarang, Don akan mengucapkan kata-kata yang artinya 1 tahun dan 2 tahun. 1 year. 2 years. Listen again and repeat. 1 year. 2 years. Untuk mencapai gelar sarjana muda ilmu teknik, seorang mahasiswa harus belajar selama 4 tahun. Jadi, kalau saya ditanya berapa lama saya akan tinggal di Australia, bagaimana jawaban saya, saudara pendengar? Ya, 4 years. Coba ucapkan lagi sesudah Don. 4 years. Thanks, Iwan and Don. Saudara pendengar, sekarang saudara sudah dapat mengatakan berapa dolar, berapa sen, berapa kilometer, berapa minggu, berapa bulan, dan berapa tahun dalam bahasa Inggris. Tetapi, bagaimana kalau kita ingin menanyakan berapa? Don akan menunjukkan bagaimana pertanyaan semacam itu dimulai dalam bahasa Inggris. How many? How many? Listen again and repeat. How many? Sekarang, Don akan bertanya berapa dolar, berapa minggu, dan berapa inci. Coba dengarkan. How many dollars? How many weeks? How many inches? Setiap kali, kata yang mengikuti How many? berakhir dengan bunyi Z, s, atau. us. Sekarang kita akan berlatih. Coba ucapkan sesudah Don. How many dollars? How many cents? How many kilometers? How many weeks? How many years? Baiklah saudara pendengar, mari kita beristirahat dahulu.
Dalam pelajaran 3 dan 4 yang lalu, kita telah berlatih menyusun kalimat berita dan kalimat tanya tentang kebiasaan seseorang. Untuk mengingatkan saudara, hal ini akan kami jelaskan lagi secara singkat sekarang. Dengan demikian, saudara juga akan lebih mudah mengikuti percakapan yang akan kita dengarkan nanti. Sekarang, coba dengarkan Don dan Jane. Do Iwan and Chris often play ping pong? Yes, they do. Do you play ping pong? No, I don't. Saya yakin saudara sekarang ingat kembali Do, pada permulaan pertanyaan yes and do, dalam jawaban atau no and don't. dan dalam pertanyaan dan jawaban tentang satu orang lain, kita pakai Does and doesn't. coba dengarkan lagi. Does Iwan play tennis? Yes, he does. Does Chris play badminton? No, he doesn't. Sebentar lagi akan kita dengarkan sebuah percakapan. Tetapi sebelumnya, ada beberapa kata yang perlu saudara ketahui. This street, Artinya, jalan ini. the next street. Artinya, jalan yang berikut. This house, next door. Artinya, rumah ini dan rumah yang di sebelahnya. Dan satu kata lagi, Or. yang dieja OR, artinya atau. Don bekerja pada suatu perusahaan asuransi yang mengurus asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan sebagainya. Dalam tugasnya, Don mengunjungi kantor-kantor dan rumah-rumah untuk bertanya jawab tentang asuransi. Dalam percakapan yang akan kita dengar, dia sedang mencari rumah salah seorang nasabahnya, Mr. Smith. Di Australia, rumah-rumah diberi nomor, dan setiap rumah disebut dengan nomornya. Misalnya, Number 7. sekarang coba dengarkan apa yang terjadi pada Don ketika dia sedang bertanya di mana rumah Mr. Smith. Excuse me. Do you know Mr. Smith? Yes, I do. Does he live in this house, number 7? No, he doesn't. Does he live next door? No. Does he live across the street? No, he doesn't. Does he live in number 9? No. Well, does he live in number 10? No, he doesn't live in number 10. Number 8, then. No. All right. Number 11? No, he doesn't live in number 11. Number 12? No. All right. Does he live in number 13, or 14, or 15, or 16, or 17, or 18, or 19, or 20? No, he doesn't. He doesn't live in this street. He lives in the next street, in number 7. Kasihan si Don. Mari kita dengarkan lagi percakapan tadi. Excuse me. Do you know Mr. Smith? Yes, I do. Does he live in this house, number 7? No, he doesn't. Does he live next door? No. Does he live across the street? No, he doesn't. Does he live in number 9? No. Well, does he live in number 10? No, he doesn't live in number 10. Well, number 8, then. No. All right. Number 11. No, he doesn't live in number 11. Number 12. No. All right. Does he live in number 13, or 14, or 15, or 16, or 17, or 18, or 19, or 20? No, he doesn't. He doesn't live in this street. He lives in the next street, in number 7. Saudara pendengar, sekian pula pelajaran kita hari ini. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sesudah Siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan jangan lupa juga mempelajari bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran yang akan datang.
Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali. Goodbye, Bye, listeners. listeners.